Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Dan kenalin, nama aku Putri. Jadi hari ini ada kompilasi video baru buat kalian. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga buat like video ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalau aku upload, kalian gak bakal ketinggalan. Makasih. Ngeri nih guys, jangan sampai kalian ketemu sama perempuan kayak gini ya. Jadi di suatu hari ada cewek yang keluar rumah sambil lari ketakutan karena dia dikejar sama cewek yang berbaju putih kayak gini. Dia sembunyi dimanapun tetap gak bisa, karena pas dia sembunyi pasti aja langsung ketemu sama cewek itu. Kayak pas dia lagi nyumput di balik pohon ini, ujung-ujungnya dia malah ketemu juga sama si cewek itu dan langsung ditangkap. Singkat cerita, pas cewek baju putih ini lagi makan, tiba-tiba dia ngeluarin kayak sejenis rambut yang gak tahu itu pun rambut siapa. Dan seketika dia pun malah berubah menjadi bocil cewek berbaju putih yang nyeremin kayak gini. Gimana nih menurut kalian guys? Apa mungkin cewek yang tadi dia tangkap dijadikan santapan agar dia bisa berubah menjadi bocil lagi dan muda terus? Di suatu hari ada cowok yang baru aja bangun, tapi dia langsung bikin makanan buat sarapan. Dia pun langsung masukin roti ke alat pemanggang, tapi malah kok nggak bisa. Padahal kabelnya itu udah dia colokin ke saklar tadi. Tapi di situ dia nggak kehabisan akal nih, karena dia sampai kepikiran buat manggang rotinya itu di oven. Bahkan rotinya juga sampai gosong kayak gini. Dan bukan itu aja nih guys, bahkan dia pun kepikiran buat nge-hair dye roti itu. Sampai-sampai dia kepikiran lagi buat ngebakar roti ini pakai korek api. Tapi tetap aja nggak bisa. Ya aneh-aneh aja sih, masa manggang roti pakai hair dryer kayak gitu? Ya kapan keringnya coba? Dan karena kesel akhirnya dia pun diam sebentar. Tapi pas dia lihat ke sini, ternyata saklarnya itu belum dia pencet. Ya pantesan dari tadi nggak nyala-nyala. Sedih nih guys. Jadi di suatu hari ada keluarga kecil yang lagi sedih karena baru aja ditinggal sama ibunya yang meninggal. Tapi di suatu hari malah kakaknya juga ikut sakit penyakit yang mematikan dan menular persis sama penyakit ibunya waktu dia masih hidup. Sehingga si ayah yang udah ditinggal sama istrinya pun menjadi sangat sedih. Apalagi dari hari ke hari penyakit kakaknya itu semakin parah dan diprediksi gak bakal bisa sembuh. Ditambah pas dia lagi dirawat di rumah sakit kayak gini, si kakaknya itu malah kejang-kejang. Yang bisa kita lihat, retak-retak yang ada di wajahnya itu semakin menyebar. Yang itu menandakan bahwa si kakak diprediksi nggak bakal bisa lama hidup. Dan akhirnya si ayah yang ngerasa sedih pun ikut meninggal juga pas dia meluk putrinya yang kejang-kejang tadi. Dan akhirnya mereka berdua pun meninggal dunia. Dan sedihnya nih guys, si ade yang tinggal sendirian pun ngerasa sedih karena semua anggota keluarganya itu meninggal dan ninggalin dia sendirian di dunia ini. Di suatu hari ada seorang kakek yang lagi duduk di taman, tapi tiba-tiba dia didatangi sama seekor kucing yang langsung tidur di pahanya. Dan anehnya pas dia ngelus kucing itu, dia malah menua dengan sangat cepat. Tapi pas dia ngelus si kucing ke arah yang berlawanan, dia malah makin muda dan kayak pas remaja lagi. Nah, kita pindah ke rumah si kakek, yang dimana di sana ada nenek yang lagi baca buku. Tapi tiba-tiba dia didatangi juga sama seekor kucing yang tadi, dan si kucing pun langsung tidur di atas paha si nenek. Dan benar aja, pas dia ngelus si kucing, dia berubah menjadi sangat tua dan cepat. Sehingga gak berapa lama, si kakek yang udah berubah jadi muda pun datang ke rumah itu dan berniat untuk menemui si nenek. Tapi semua udah terlambat guys, karena si nenek yang berubah jadi tua dengan sangat cepat pun akhirnya meninggal. Pas cewek ini udah nyampe di asramanya, tiba-tiba dia malah keinget sama masa lalu, dimana ada ibunya yang selalu nemenin dia kalau pas dia nangis. Dan ibunya tuh selalu ngebawain dia kain bercorak bunga yang paling dia sukain pas dia masih kecil. Tapi semakin dewasa dia malah makin cuek sama ibunya, karena dia lebih asik sama urusannya sendiri dan mengabaikan kain favorit bercorak bunga yang dibuatkan sama ibunya juga. Dan balik lagi pas di awal, pas dia lagi rindu banget sama ibunya, dia nemu kain kesayangannya lagi ada di dalam kardus yang dia bawa untuk asrama itu. Yang mungkin ibunya sengaja naruh kain itu di sana agar pas si cewek ini lagi sedih, ada kain ini yang mengingatkan dia ke ibunya. Di
Di suatu kota yang udah mati karena kota itu udah diserang sama puluhan zombie, ternyata ada satu ekor anjing peliharaan yang selalu nemenin tuannya yang udah jadi zombie itu. Jadi di suatu hari, ada satu ekor anjing peliharaan yang ngejar-ngejar terus tuannya buat diajak main bareng. Tapi dia nggak takut sama sekali nih. Ya walaupun tuannya itu udah jadi zombie, yang kapanpun bisa menyerangnya. Walaupun tuannya itu udah nggak kayak dulu, tanpa rasa takut, dia malah lebih manja, bahkan guling-gulingan di depan tuannya ini. Karena tuannya itu udah lupa-lupa ingat, kalau dia punya anjing peliharaan yang setia padanya, akhirnya lama-kelamaan, mereka berdua pun pergi kemana-mana bareng-bareng terus. Kayak main lempar tangan gini, mukbang bareng, bahkan sampai ngelusin anjingnya kayak gini. Tapi pas lagi dielus, dia malah nggak sengaja ngelukain anjing peliharaannya itu. Tapi bukannya meninggal, anjing itu malah berubah juga menjadi zombie. Dan ujung-ujungnya mereka pun menjadi sahabat zombie yang selalu bersama kemanapun dan kapanpun, selama-lamanya. Jadi di suatu hari ada bocil bayi yang tinggal bareng sama kakak perempuannya. Tapi karena kakaknya itu stres banget, gara-gara mereka berdua harus ditinggal sama kedua orang tuanya, dan apalagi setiap hari dan setiap malam adik bayinya itu harus nangis. Apalagi karena saking nyaringnya, suara tangis adiknya itu, lampu di sana pun malah harus pecah. Di situ dia makin stres banget, karena di umur segitu, dia harus ngerawat adik bayi kecilnya tanpa bantuan dari siapapun. Sehingga tanpa sadar, dia kayak dapat bisikan buat mukul adik kecilnya itu dengan sebuah jam. Dan entah dia kesurupan apa, dia pun akhirnya ngambil jam yang ada di sana buat mukul adik bayinya itu. Tapi waktu itu adik bayinya itu bukannya nangis, dia malah ketawa, yang justru itu ngebuat kakaknya sadar lagi dan langsung menggendongnya. Keluarga ini ketakutan karena pas mereka lagi makan malam, mereka tiba-tiba didatangi sama sesosok monster yang ganas. Tapi sebelum itu, mereka udah dikasih tahu sama ayahnya kalau monster itu datang, mereka semua nggak boleh menatap atau ngelihat si monster itu secara langsung. Dan bener aja dong, pas mereka udah mulai makan, mereka semua ngedenger suara hentakan kaki dari si monster itu. Dan walaupun mereka takut, mereka semua harus tetap tenang guys. Ya walaupun pundak si bocil ini udah dipegang sama monster itu. Dan pas mereka semua lagi pada ketakutan, ibunya itu malah pergi buat ngangkat telepon. Dan mungkin tanpa sengaja, si ibu pun malah ngeliat si monster itu. Sehingga si monster itu pun pergi dan langsung menyerang si ibu habis-habisan. Sampai-sampai si ayah yang mau nolong pun malah harus kepental dengan keras. Dan kira-kira gini nih guys, wujudnya si monster yang gak boleh dilihat secara langsung itu. Jangan tiru kelakuan cowok ini ya guys. Jadi di suatu hari ada cowok yang habis ngecat papan kayak gini, dan pas udah selesai, dia kan gak sengaja ngejatuhin lakban dan pulpen ini ke papan itu. Tapi ajaibnya, lakban dan pulpen tadi yang jatuh malah bisa tembus lewat papan yang lain. Jadi kesimpulannya, semua barang yang jatuh jangan lewat dari papan yang pertama bakal muncul dari papan yang kedua. Jadi kayak semacam portal gitu. Nah, pas dia udah tahu itu papan ajaib, dia pun mau cepet-cepet pergi keluar ke sebuah tempat. Dan ternyata dia malah pergi ke supermarket guys. Dan tujuan dia buat ke supermarket itu buat mindahin barang-barang yang ada di sana ke rumahnya dengan cepat tanpa perlu membayar. Waduh, kalau kayak gini mah benar-benar jangan ditiru ya. Tapi kalau kalian misalnya punya papan kayak gini, kira-kira papan itu kalian gunain buat apa? Bocil ini kasihan guys, karena di saat bocil yang lain harus disayang dan tinggal bareng sama ibunya, dia malah harus tinggal sendirian di sebuah panti asuhan. Waktu di awal mah, dia masih sendirian di panti asuhan itu bareng boneka kesayangannya. Tapi di situ dia nggak berkecil hati nih guys, karena lama-kelamaan panti asuhan itu pun akhirnya penuh dengan bocil-bocil yang seumuran dengannya, sehingga dia pun akhirnya nggak kesepian lagi dan punya banyak teman. Waktu pun terus berjalan, dan pas udah dewasa, dia pun akhirnya tumbuh menjadi gadis yang cantik dan udah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan karena dia nggak mau kalau nasib anak laki-lakinya itu mirip kayak dia waktu kecil, dia pun sayang banget sama anaknya itu dan akan selalu menjaga anaknya dimanapun dan kapanpun. Karena cowok ini kecapean habis lari-lari di hutan, apalagi waktu itu udah malam dan turun hujan dengan deras. Sehingga dengan terpaksa, dia pun harus makan makanan persembahan buat si patung ini. Dan singkat cerita, pas dia udah sampai di pemukiman warga, dia kecapean banget karena kan tadi habis lari-lari. Sehingga dia pun akhirnya jatuh pingsan.
Dan keesokan harinya pas dia udah bangun, dia malah kaget karena dia hampir aja diserang sama patung ini yang udah berubah menjadi monster. Dan kelihatannya patung monster itu kayak marah dan murka yang mungkin disebabkan karena cowok ini udah makan persembahan yang tadi malam. Sehingga si cowok itu pun terus dikejar sama patung ini sampai-sampai si cowok itu malah masuk ke sebuah bangunan. Tapi begitu masuk, dia kelihatannya kayak pasrah pas si patung monster itu menangkapnya. Pas si cowok ini lagi ngepel lantai, dia malah kaget karena di belakangnya itu tiba-tiba ada orang yang jatuh dan pingsan. Ditambah dia lupa penanda lantai kayak gini di sana. Sehingga ya otomatis orang yang lewat situ pun kepleset dan jatuh. Lalu dengan cepat dia pun langsung mindahin cowok yang pingsan tadi ke tempat yang lebih aman. Dia angkat, dia seret, bahkan digeserin kayak gini pun tetap gak bisa. Mungkin karena saking beratnya ya. Apalagi dia sampai ngeset-ngeset kayak gini pas mau naik lift. Dan pas sudah keluar lift, dia malah nekat nyeret pria tadi untuk masuk ke sebuah ruangan. Dan pas sudah keluar, dengan pintarnya dia dorong cowok yang lagi pingsan itu pakai kursi yang kayak gini, ditambah dipakein kacamata pula. Lalu gak berapa lama, dia bukannya bawa si cowok itu ke rumah sakit, dia malah lebih milih nyembunyiin si cowok itu di bagasi mobil. Nah, karena masalah tadi udah beres, dia pun mau lanjut ngepel lagi kan. Tapi sayangnya, ternyata ada orang lain lagi juga yang pingsan karena lantainya itu licin.